Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, masih jumpa lagi dengan saya, Wahyu Setianto, dalam video pembelajaran. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan mengajak kalian semua untuk mempelajari tentang teks eksplanasi. Yang pertama kita pelajari adalah tentang pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena, baik itu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, maupun budaya. Sekali lagi, di sini yang menjadi garis bawah adalah fenomena. Nah, maka dalam teks eksplanasi di sini yang kita ceritakan atau yang kita tuliskan dalam teks tersebut adalah berupa fakta atau data yang objektif. Berikutnya kita mempelajari tentang struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi yang pertama yaitu pernyataan umum, yang kedua deretan penjelas, kemudian interpretasi dan simpulan. Pernyataan umum yaitu latar belakang atau tinjauan umum yang berupa gambaran umum tentang apa, mengapa, bagaimana peristiwa itu terjadi. Nah, sekali lagi dalam pernyataan umum nanti yaitu berupa latar belakang atau tinjauan umum yang berisi gambaran umum tentang apa, mengapa, dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Kemudian yang kedua yaitu deretan penjelas. Dalam deretan penjelas ini yaitu isinya rincian proses terjadinya fenomena yang menyangkut akibat-akibatnya. Nah, jadi di sini adalah dalam deretan penjelas yaitu rincian proses terjadinya fenomena tersebut. Yang ketiga yaitu interpretasi. Dalam interpretasi di sini yaitu terdapat penafsiran penulis mengenai topik yang dibahas. Penafsiran penulis mengenai topik yang dibahas serta korelasi atau hubungannya dengan peristiwa yang terjadi atau yang berkaitan. Nah, kemudian baru setelah itu simpulan. Dalam bagian simpulan di sini merupakan bagian akhir yang berupa tanggapan penulis dalam menyikapi fenomena tersebut. Bisa berupa refleksi yang bersifat umum atau kilas balik yang bersifat umum. Nah, itu adalah struktur teks eksplanasi. Sekali lagi yang pertama yaitu pernyataan umum, yang kedua deretan penjelas, kemudian interpretasi, dan terakhir yang keempat yaitu simpulan. Selanjutnya kita akan mencoba membahas tentang langkah-langkah dalam menulis teks eksplanasi. Dalam menulis teks eksplanasi yang pertama yaitu kita menentukan topik yang menarik. Nah, kita menentukan topik yang menarik. Yang kedua yaitu membuat rancangan atau kerangka teks. Yang ketiga mengumpulkan referensi. Berikutnya mengembangkan teks, baru kita menyunting teks tersebut. Dalam kita menentukan topik yang dalam teks eksplanasi, yaitu topiknya berkenaan tentang fenomena alam, sosial, maupun budaya. Nah, yaitu kejadian. Nah, topik yang kita pilih adalah yang berupa kejadian. Nah, kemudian membuat kerangka atau rancangan. Nah, dalam kita membuat kerangka atau rancangan teks eksplanasi, yaitu harus kita sesuaikan dengan struktur teks eksplanasi yang tadi sudah kita pelajari. Nah, jadi rancangan di sini harus sesuai dengan struktur teks eksplanasi yang telah kita pelajari tadi.
Nah, baru setelah itu kita mengumpulkan referensi. Nah, karena dalam teks eksplanasi itu adalah teks yang membahas sebuah fenomena, maka dalam referensi ini sangat diperlukan. Referensi itu apa? Nah, referensi di sini bisa berupa data atau fakta-fakta yang mendukung atau yang sesuai dengan kejadian atau fenomena yang kita bahas dalam teks eksplanasi kita. Nah, yang berikutnya baru setelah kita membuat kerangkanya, kemudian kita mencari referensinya, mengumpulkan referensinya, baik itu berupa data maupun fakta, baru kita mengembangkan teks eksplanasi yang sudah kita atau yang akan kita buat menjadi sebuah teks eksplanasi yang utuh. Nah, baru kita terakhir menyunting. Nah, karena dalam kita membuat sebuah teks itu tidak boleh ditinggalkan, yaitu berkenaan dengan penyuntingan. Nah, penyuntingan di sini nanti bisa berupa penyuntingan untuk meminimalkan kesalahan baik itu dalam struktur kalimat kita maupun tata bahasa. Nah, itu adalah langkah-langkah dalam menulis teks eksplanasi. Yang pertama, sekali menentukan topik yang menarik biar nanti bisa membawa atau meningkatkan daya tarik minat dari pembacanya. Baru kemudian membuat rancangan kerangka teks eksplanasi kita, baru kita mengumpulkan referensi, kemudian kita kembangkan menjadi sebuah teks eksplanasi yang utuh. Setelah menjadi teks eksplanasi, jangan lupa kita sunting. Nah, itu tadi sedikit tentang atau materi tentang teks eksplanasi. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Demikian video kali ini. Sampai jumpa dalam video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.